have a callback for 866 negative K, nothing further, just city candy on the 18 Sergeant Central. Chief Sergeant then. Central, time arrival. Alright, 10 flight. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum, shalom. Selamat pagi semua, selamat datang di podcast kelompok 3. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang korupsi. Nah, pasti udah familiar banget kan dengan kata korupsi ini. Nah, di video kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam. Sebelum masuk ke intinya, perkenalkan aku Hana Omega, aku Ita, aku Jasa, aku Lisa, Aku Nathan, aku Rinda, aku Ulan. aku Chris. Dan hari ini teman-teman di sini semua yang akan membantu kita dalam proses diskusi tentang korupsi. Nah, sebelum itu teman-teman sudah mendengar belum sih kata korupsi? Sudah guys, ternyata. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke apa sih korupsi? Nah, jadi berdasarkan riset yang kita lakukan, korupsi itu adalah sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau bisa perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, bukan cuma itu, tapi ada juga definisi korupsi menurut 3 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Dan jauh beda sama yang pertama sih teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang mendefinisikan korupsi sebagai kejahatan yang dilakukan seseorang dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya. Dan perbuatan ini dapat dilakukan secara langsung atau karena keterlibatan dalam tindak kejahatan yang lain. Nah, kan kasus korupsi ini udah sering banget ya. Nah, kira-kira kenapa sih kasus korupsi ini harus lebih sering banget dibahas, apalagi di kalangan muda kayak kita? Nah, kenapa kita harus membahas kasus korupsi? Itu supaya dengan membahas korupsi ini masyarakat dan teman-teman di sini bisa lebih sadar akan bahayanya korupsi yang sedang terjadi di antara kita ini, atau kita bisa belajar juga dari kasus korupsi yang sudah terjadi di sebelumnya. Selain itu, diskusi tentang korupsi juga dapat membantu menemukan solusi untuk memberantasnya atau mencegah praktik korupsi di diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita atau orang lain gitu. Nah, korupsi ini tuh kan udah sering banget tuh dibahas dan pastinya merugikan dong. Nah, kan nggak cuma merugikan pasti nih dampaknya. Nah, kira-kira apa sih dampak lain yang bisa terjadi di masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan? Sebenarnya dampaknya itu ada negatif dan positif. Dan itu udah kelihatan jelas banget ya teman-teman, positifnya hanya untuk orang yang melakukan korupsi, sedangkan sisanya itu negatif. Ada tiga yang terdampak yang aku kelompokkan. Yang pertama itu adalah dampak di ekonomi itu sendiri. Dampak ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi di instansi atau tempat yang dirugikan secara korupsi. Contoh, pemerintah, ini cuma contoh ya, pemerintah yang menonton, ini hanya contoh. Pemerintah melakukan korupsi lewat pajak rakyat, itu jelas kitanya yang dirugikan karena kita semua kan membayar pajak ya. Kemudian itu adalah dampak di masyarakat. Dampak di masyarakat sendiri adalah adanya ketimpangan atau ketidakadilan dalam pembagian kekayaan. Jelas merekanya sangat kaya, kitanya kaya-kayaan doang. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang paling sering terjadi sekarang ini. Jadi itu dampak untuk pemerintah. Gitu. Kalian tahu nggak sih sebenarnya korupsi ini tuh bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis korupsi. Nah, jadi mulai aja ya langsung kita bahas tentang jenis-jenis
tahun 2004 hingga Januari 2022 itu tuh terdapat beberapa jenis perkara tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, yang paling banyak itu ada 791 kasus. Kira-kira ada yang bisa nebak? Kasus apa yang paling banyak terjadi di Indonesia? Gede 791 kasus. Kayaknya suap. Wah, oke. Jadi tidak. Berapa? Ada yang mau nebak lagi? langsung aja Mbak Hana. Oke, jadi kasus paling banyak di Indonesia 790 kasus itu adalah suap. Nah, jadi suap ini adalah tindakan memberikan sesuatu baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain. Nah, contohnya dalam kasus suap yang paling sering terjadi itu adalah pembuatan KTP dan SIM gitu ya. Nah, seseorang itu sering gitu memberikan uang kepada pejabat atau pegawai agar prosesnya lebih cepat atau untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak diperolehnya. Suap ini sangat berbahaya karena merusak sistem pemerintahan dan menciptakan ketidakadilan. Gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada 284 kasus. Nah, 284 kasus ini termasuk ke dalam jenis kasus pengadaan barang dan jasa. Nah, kira-kira ada tanggapan apa nih dari kasus pengadaan barang dan jasa? Ada 284 kasus. Siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini? Nah, benar. Yang terlibat di dalam kasus pengadaan barang dan jasa ini itu kayak proyek-proyek pemerintah, kayak di mana pihak tertentu itu mendapatkan keuntungan tidak wajar melalui pengadaan barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, contohnya nih, kayak dalam proyek pembangunan jalan atau pembangunan sebagainya, ada oknum yang menaikkan harga bahan baku secara tidak wajar atau memenangkan kontrak dengan cara yang tidak adil. Terus yang selanjutnya itu ada 50 kasus penyalahgunaan anggaran. Nah, ini adalah bentuk korupsi di mana dana yang seharusnya digunakan buat kepentingan publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya itu tadi, kayak dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru dipotong atau dialihkan untuk kepentingan pribadi pejabat terkait. Nah, terus ada kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Nah, kalian pernah dengar nggak tentang kasus ini? Pencucian uang. Pernah dengar nggak? Aku pernah mendengar tentang money laundry aja sih. Money laundry itu termasuk ke dalam kasus ini, tindak pidana pencucian uang. Nah, pencucian uang ini sendiri merupakan tindakan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Nah, biasanya dari hasil korupsi agar terlihat seperti uang yang sah gitu. Contoh caranya bisa melalui investasi, pembelian aset atau transaksi keuangan yang kompleks. Nah, misalnya seseorang pejabat yang menerima suap itu kemudian menggunakannya untuk membeli properti dengan nama orang lain agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Gitu. Terus selanjutnya ini ada 26 kasus, tidak terlalu banyak tapi tetap banyak. Tetap banyak ya, 26 kasus. Itu ada kasus pungutan liar atau pungli dan pemerasan. Nah, kalian sendiri pernah merasakan nggak kayak ada pungutan liar? Mungkin dulu di sekolah kan SMA, SMP, kita dulu pernah ya ngalamin di SMP ada pungutan liar. Iya. Gitu. Dari kepala sekolahnya. Biasanya kan kalau sekolah negeri itu tidak meminta pungutan karena itu full dari pemerintah kan. Cuman ada beberapa sekolah yang aku dengar itu mereka juga minta pungli ya atas dasar uang sekolah atau sumbangan, tapi sumbangan 20 juta misalnya per orang gitu. Iya. Oh ya, ini kan kita kan dari daerah yang berbeda-beda ya. Nah, kalau dari daerah kalian sendiri dulu di sekolahnya gitu ada nggak sih pungutan liar? Di daerah aku sih masih nggak ada pungli. Wah, daerah mana itu? Aku sendiri dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Kota besar. Tolong saya kiri.
Jadi banyak ya ternyata kasus pungutan liar yang terjadi di sekitar kita gitu. Terus selanjutnya itu ada agak menurun sedikit 25 kasus. Itu kasus perizinan gitu. Nah, korupsi dalam bidang perizinan ini sering terjadi ketika seseorang atau perusahaan memberikan suap agar mendapatkan izin usaha, izin lingkungan atau izin lainnya secara tidak sah gitu. Hal ini bisa berdampak buruk, misalnya kayak izin pembangunan gitu di kawasan lindung yang harusnya tidak boleh dialihfungsikan. Terus yang terakhir ini ada 11 kasus, itu adalah kasus menghalangi proses hukum oleh KPK. Nah, kayak masih terdengar asing ya kasus ini ya. Gimana menurut kalian? Aneh sih, KPK kan harusnya yang memberantas korupsi. Kenapa mereka juga yang dihalangi ya benar? Kalian sendiri pernah dengar nggak tentang kasus ini? Menghalangi proses hukum oleh KPK. Oke. Aku jelasin ya, jadi kasus ini terjadi ketika ada pihak yang berusaha menghambat penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Ini bisa berupa tindakan menyembunyikan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau bahkan mengintimidasi aparat penegak hukum agar kasusnya tidak terungkap. Licik banget ya, jadi emang kasus korupsi ini tuh banyak banget caranya gitu. Terus kan di Indonesia ini udah banyak ya kasus korupsi. Nah, kita akan membahas berapa ya? Dua kasus. Dua aja. Dua kasus lebih korupsi. mendalam tentang kasus yang ya nggak terlalu lama udah terjadi tapi masih Angkat-angkat. anget tuh sama. Ada kasus apa aja itu? Oke teman-teman, itu tadi jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia sih sebenarnya, cuma kita membahas spesifik yang terjadi di Indonesia. Kita bisa dengar juga tadi cukup banyak ya kasus yang terjadi dan mungkin secara persentase itu cukup tinggi kasus korupsi di Indonesia. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang kasus korupsi ini, kita akan membahas dua kasus. Yang pertama adalah kasus Johnny Gerard Plate. Yang kedua, itu nanti aja biar teman-teman kepo. Ya oke, langsung aja ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang kasus si Mas Johnny ini. Oke, jadi kita sudah berfokus, sudah terpecah nih guys. Kita mau membahas tentang kasus Johnny Gerard Plate. Jujur aku dengarnya juga asing tentang kasus ini ya. Jadi kita perlu mendengar dari teman-teman yang sudah melakukan riset lebih mendalam. Ada Nathan dan Chris. Oke, langsung aja. Kasus Johnny Gerard Plate kan ya Mas Jani? Iya, Plate. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Latar belakangnya itu kayak apa? Oke, jadi untuk latar belakangnya itu sebenarnya dari Kominfo itu ada proyek yang namanya pembangunan menara BTS yang berarti Base Transceiver Station. Itu gunanya untuk menyediakan layanan 4G di 7.904 desa yang termasuk dalam kategori 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Pembangunan menara ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama itu menara BTS akan dibangun di 4.200 desa pada tahun 2021 lalu. Lalu pada tahap kedua sebanyak 7.200 menara dibangun pada tahun 2022. Kejaksaan menyatakan Johnny sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika terlibat dalam penggunaan anggaran yang menandatangani proyek menara BTS. Sudah 3 kali ia diperiksa Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi pembangunan BTS-nya. Dana yang dihabiskan untuk proyek ini sebesar 10 triliun. Wow. Ia diduga setiap bulannya meminta setoran sebesar 500 juta kepada Direktur Utama Bakti Kominfo, yaitu Anang Ahmad Latif, dari bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022. Wow. Besar ya angkanya teman-teman. Dan aku dengar juga ternyata yang dirugikan bukan cuma 1-2 tempat, beribu-ribu tempat ya? Iya. Beribu-ribu tempat. Terus juga ternyata Mas Johnny ini menteri. Iya, menteri. Iya, menteri. Waduh. Karena dilihat kalau kerugiannya di beberapa tempat itu cukup banyak ya yang dirugikan. Berarti harusnya total kerugiannya sendiri pun banyak. Iya. Nathan dan Chris, apakah tahu jumlah
spesifik kerugian yang ada di tempat-tempat itu? Ada sih, aku udah sempat riset ya dari Kejaksaan Agung juga. Itu yang pertama ada dari kegiatan kajian pendukung last mile Bakti 2021. Itu yang pertama, jumlah pembayaran kajian pendukung last mile Bakti 2021 itu senilai 1,7 miliar. Lalu yang kedua ada jumlah pembayaran kajian pendukung yang sesuai ketentuan, tapi itu tidak terhitung ya. Jadi totalnya 1.979.972.750. Banyak banget. Iya. Itu aja? Masih ada lagi. Masih ada lagi, teman-teman. Nah, untuk secara keseluruhannya kegiatan penyediaan infrastruktur BTS ini dan infrastruktur pendukungnya itu yang pertama ada jumlah pembayaran untuk 958 site yang sudah terbangun. Jadi meskipun tadi kan targetnya kan ada berapa ribu tadi kan 4.200, tapi yang baru jadi itu hanya 958 tower, kira-kira menghabiskan dana 2,1 triliun. Lalu yang kedua ada biaya nyata atau real cost untuk 958 site itu tadi, itu terbangun per 31 Maret 2022 itu totalnya 1,4 triliun. Lalu yang ketiga, jumlah kerugian keuangan negara untuk 958 site ini itu sejumlah 679 miliar. Lalu jumlah pembayaran atas 3.242 site yang belum terbangun per 31 Maret 2022 itu 7,3 triliun. Jadi kalau di total jumlah kerugian keuangan negara penyediaan BTS dan infrastruktur pendukungnya itu totalnya 8 triliun. 8 triliun. Itu uang semua ya. Banyak banget ya teman-teman. Itu juga ternyata itu pemasangan di beberapa tempat. Iya. Berarti ada yang nggak dipasang. Ada banyak banget. Salam kegelapan untuk teman-teman kita. Wow. Ada ditambahkan lagi? Apa ya? Cukup kaget ya, ternyata kerugian yang ditimbulkan itu sebanyak itu. Gitu. Pasti kayak menghambat sekali pembangunan di desa-desa yang sebenarnya udah bisa maju kan? Iya, harusnya sudah bisa menikmati layanan internet 4G. Mereka nggak bisa mendapatkan ini karena Pak Joni ini. Oke. Tapi ini tadi kan berarti kasusnya itu udah lama, udah cukup lama. Iya. Terus baru terungkap di tahun 2023. 2023. Tahun lalu, 2 tahun lalu sih sebenarnya. Tapi ya masih belum lama. Kalau dilihat dari angkanya pun itu angka yang cukup besar untuk selama kurang lebih 2 tahun terungkap ya. Oke, itu tadi ya, dan ternyata cukup kerugiannya cukup besar ya. Dan tokoh-tokohnya pun kita belum tahu siapa, akan kita cari tahu nanti. Tapi aku penasaran sih, gimana sih kok kasus itu tuh bisa terus ketahuan gitu. Oke, jadi aku jelasin sedikit kasusnya gimana bisa terungkap ke media. Jadi KPK itu menerima laporan adanya dugaan penyimpangan dari internal Kominfo dan pelaku usaha yang merasa dirugikan dalam proses lelang. Investigasinya dimulai dari tahun 2022 dengan mengaudit dokumen pengadaan, termasuk kontrak dan aliran dana. KPK menemukan indikasi kuat markup harga perangkat BTS, misalnya harga towernya itu dimanipulasi hingga 500 juta per unit dan pembayaran fiktif ke sejumlah vendor. Puncaknya KPK menggeledah ada 6 lokasi pada April 2023, termasuk kediaman Joni itu sendiri di Jakarta dan kantor PT Solitech. Dari penggeledahan itu ditemukan dokumen transfer dana mencurigakan dan bukti koordinasi ilegal antara pejabat Kominfo dengan vendor. Saksi kuncinya ada termasuk pihak bank dan staf vendor, yaitu mengungkap adanya uang pelicin yang disetor ke oknum pejabat. Joni sendiri diduga menerima aliran dana melalui rekening pihak ketiga yang dikendalikan koleganya. Wow, kompleks ya teman-teman cara terungkapnya. Dan ini kan udah kasusnya dari 2021 dan baru terungkap di 2023. Butuh 2 tahun teman-teman untuk mengungkapkan sebuah kasus korupsi yang aneh ini. Nah, tadi kan juga disebutkan ya kalau nggak salah, si Joni ini juga kerjasama sama
beberapa koleganya. Iya. Pasti juga ada orang-orang yang mungkin orang-orang penting di Indonesia atau mungkin perusahaan pendukung yang mungkin juga kemungkinan besar ikut terlibat lah. Iya. Itu kira-kira tahu nggak siapa aja dan hukumannya itu seperti apa? Oke, dari yang aku cari berdasarkan riset ada beberapa tersangka dari kasus korupsi BTS 4G ini hingga 8 November 2023. Itu ada sebanyak 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Aku sebutin yang pertama ada Anang Ahmad Latif, yaitu sebagai selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua ada Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Yang ketiga ada Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Dan yang berikutnya ada Muki Ali selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. Yang kelima ada Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Dan yang terakhir itu Johnny G. Plate selaku Menkominfo. Semuanya ber-PT ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri ini ternyata tidak semua usaha itu Tidak cuma orang-orang yang ternyata bisa ya. Padahal menurutku juga kalau mereka yang punya PT harusnya penghasilannya cukup besar. Ya, Kenapa harusnya cukup besar. korupsi? ya itu tadi namanya kayak kurang bersyukur, ada rasa kurang cukup pastinya. Iya. Benar. Oke, buat kalian sendiri nih menanggapi kasus ini tuh gimana sih? Gimana ya, aku jadi gini, sebenarnya kan pembangunan tower BTS ini harusnya kan untuk desa-desa terpencil kan tadi kan, Ya, tadi untuk kan. memeratakan sinyal lah di seluruh Iya. Indonesia. Cuma karena dikorupsi ini kan ya jadinya ada ketimpangan sosial yang besar gitu kan. Iya, Jadi kan betul. kita bisa dapat akses kan di sini, kita bisa leluasa untuk menjelajah internet, kita bisa belajar banyak hal. Tapi sedangkan teman-teman kita yang tinggal di tempat terpencil justru malah udah melihat harapan tapi malah dikorupsi ini. Jadi mereka kehilangan harapannya. Jadi menurutku ya aku lebih mau fokus sama teman-temanku yang terpencil itu ya. Mereka kan jadinya kasihan nggak bisa mendapatkan akses. Oke, dari kasus ini kita jadi tahu juga ya, jadi kalau ketimpangan sosial itu bisa diakibatkan juga oleh korupsi itu. Ini berarti tadi masuknya ke dalam jenis penggelapan dana Atau penyalahgunaan anggaran. Wow, ternyata segitunya ya. Dan setelah aku pikir-pikir juga kerugiannya bukan cuma di mungkin kehidupan ekonomi sehari-hari, tapi juga gede sih, lebih gede. Secara mental mereka juga kena, secara pendidikan mereka tidak mungkin nggak dapat informasi atau materi-materi yang meluas sampai mereka bisa memperluas wawasan mereka, atau mungkin nanti pendidikan itu pun kalau kurang mereka akan kesulitan untuk mencari tempat pendidikan selanjutnya juga kan. Iya. Dan ada tambahan juga sih, masyarakat kan juga bayar pajak nih. Nah, sedangkan pembangunan ini kan juga pakai uang dari kita gitu loh. Tapi malah dimanfaatkan sama oknum. Ya, itu tadi. Kasus korupsi ini emang gak ada habisnya ya. Iya. Iya, betul. Jadi kita juga tahu kalau ternyata kerugiannya bukan cuma di sektor ekonomi, masyarakat, pemerintahan, tapi itu merata karena uang adalah segalanya, walau segalanya bukan uang aja. Tapi ya itu merata, itu rugi semua sih teman-teman. Oke, terima kasih Chris dan Nathan untuk insight-nya, untuk pembahasannya. Kasus ini Ya. membuka pikiran kita banget ya, wawasan kita Ya. semakin terbuka. Ya, itu tadi teman-teman pembahasan secara umum, secara gamblang tentang diskusi kasus Johnny Gerard tadi yang ternyata adalah seorang menteri. Tahu sendiri berapa menteri yang kemarin ditambahkan ya? Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas kasus tambang. Tambang apa nih kak? Tambang-tambangan. Oke, kita akan lanjut ke diskusi dengan teman-teman kita selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kita lanjut ke kasus korupsi yang berikutnya, yaitu kasus korupsi di sektor tambang.
pasti teman-teman udah pernah dengar sih tentang kasus tambang-tambangan ini. Karena emang lagi anget-angetnya nggak sih? Iya, udah dibahas di beberapa Media di Indonesia. Iya. Dan udah cukup lama sih ya, dan cukup terkenal menurutku karena kasus ini yang aku tahu itu melibatkan beberapa public figure yang terkenal sekali. Jadi bukan orang biasa. Cluenya adalah pernikahan di Disneyland. Oke, jadi langsung aja kita sudah sama teman-teman. Di sini ada siapa aja? Aku Lisa, aku Wulan, aku Rinda. Yang melakukan riset mendalam mengenai kasus tambang ini. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, ini ada hubungannya nggak sih sama public figure terkenal itu Harvey Moise yang punya istri sangat cakep itu ya, Sandra Dewi itu. Dan mungkin bisa langsung dijelasin juga sih kasus tambang ini kayak apa dan mungkin siapa aja yang terlibat. Kalau bicara soal Harvey Moise ya, Harvey Moise itu kan public figure yang terkenal. Nah di sini tuh dia menerima uang korupsi dari korupsi timah ini. Dan tapi masih ada beberapa pihak juga, cuma yang paling gem ya Harvey Moise ini. Ini kan PT timahnya ini ada di Bangka Belitung, di mana Bangka Belitung adalah daerah penghasil timah terbesar. Nah, di mana Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus penambangan ilegal. 5 perusahaan ini adalah PT Refinet Bangkatin, ini yang di tempat kerja Harvey Moise. Lalu PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tenindo Internusa, dan CV Venus Inti Perkasa. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini diduga bekerja sama dengan mantan eksekutif PT Timah antara tahun 2018 hingga 2019 untuk melakukan aktivitas tambang ilegal di dalam area konsesi perusahaan serta memasukkan transaksi peleburan timah. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar, lebih besar dari yang kasus tadi. Ini antara 9 triliun sampai 271 toh? Bisa kebeli, itu bisa kebeli mobil banyak banget. Ferrari. Oke, jadi di sini yang terlibat ditetapkan 3 terdakwa. Itu 3 bekas kepala dinas energi dan sumber daya mineral atau Kadis ESDM. 2 diantaranya divonis 4 tahun, sedangkan yang satunya itu 2 tahun. Wow, hanya 2 tahun. Dibandingkan dengan kasusnya Jawa Timur ya. Padahal itu menteri ya teman-teman. Dan teman-temannya PT-PT itu hanya 2 tahun. Nah, yang Harvey Moise tadi itu sebenarnya ada beberapa pihak yang menerima aliran duit korupsi timah yang diungkap dalam jaksa dalam dakwaan. Nah, si Harvey Moise ini sama Helena Lim. Nah, Helena Lim ini selaku manajer PT HSE dan Harvey Moise selaku perpanjangan tangan dari PT RBT yang tadi. Ini menerima uang sebesar 420 miliar. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa yang 271 triliun itu bukan bentuk uang negara yang real hilang dan dinikmati para terdakwa, tetapi itu perkiraan kerugian jangka panjang di kerusakan lingkungan gitu. Karena kan ini soal timah tambang itu ya, gitu. Mereka merusak alam dengan pembebasan sumber daya ya. Oke, itu tadi ya ternyata. Itu tadi udah dijelasin belum ya tentang modusnya? Kalau modusnya itu suap dalam penerbitan izin usaha pertambangan, di mana perusahaan membayar sejumlah uang kepada pejabat terkait agar memperoleh izin dengan lebih mudah atau untuk memperluas wilayah eksploitasi tambang. Dikatakan jadi korupsi apa ya dia? Perizinan itu tadi ya, Kayak itu. Selain itu, terdapat praktik manipulasi data produksi yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak dan royalti kepada negara. Harvey dan teman-temannya ini cerdas sedikit ya, tapi juga ketawa. Dalam in a bad way. Ya, in a bad way. Masa positif. Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Tadi kita udah dengerin ternyata keuntungannya
buat mereka ya bukan hanya di uang ya, tapi ada berbagai keuntungan lain. Terus juga mereka ternyata menghasilkan alam gitu. Dan juga mengeksploitasi negara sendiri, teman-teman. Oke, itu tadi kan udah disinggung ya dampak-dampak kecilnya. Mungkin ada dampak lain yang lebih gede dan spesifik gitu, bukan cuma di alam itu sendiri atau di negara. Mungkin ada seperti ekonomi dan teman-temannya gitu. Ada untuk dampak lainnya itu seperti kerugian ekonomi dan dampak sosial. Adapun reputasi PT Timah, aku jelasin satu persatu ya. Untuk kerugian ekonomi itu kasus korupsi ini juga berdampak pada ekonomi, terutama pada pendapatan negara. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 300 triliun. Nah, untuk dampak sosialnya sendiri, kasus korupsi ini juga berdampak pada masyarakat, terutama pada mereka yang bergantung pada industri timah. Banyak perusahaan sawit yang ditutup karena kepemilikan yang terkait dengan pemilik timah sehingga menyebabkan pengangguran. Nah, ada juga yang dampak berikutnya itu reputasi PT Timah. Nah, kasus ini juga menyebabkan merusak reputasi PT Timah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat itu sendiri. Itu sih untuk dampaknya. Dampaknya sangat ya signifikan. Ya, seperti yang tadi aku terangi di awal juga, kalau dampak korupsi itu ya, ekonomi, masyarakat dan pemerintah. Tapi ini terlalu lebih dari itu semua. Iya sih. Oke, karena tadi kita juga menyinggung tentang pemerintah. Sebenarnya karena ini aku lihat-lihat juga pemerintah beberapa ya, oknum, nggak semua, ikut ambil bagian dalam keuntungan di korupsi ini. Kira-kira sebenarnya pemerintah tuh punya peran penting nggak sih di kayak gini? Atau mereka tuh punya tugas spesifik kayak di kasus seperti ini gitu? Ada peran pemerintahnya itu ada 3. Yang pertama itu seperti adanya pengawasan dan penegakan hukum. Jadi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sistem pemanfaatan citra satelit dan drone untuk mengawasi aktivitas tambang ilegal di daerah terpencil. Nah, contohnya itu seperti di Sulawesi Tenggara, pemerintah menemukan lebih dari 200 titik tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin dan langsung melakukan investigasi. Lalu yang kedua itu ada inspektur tambang melakukan inspeksi lapangan agar memastikan kegiatan pertambangan sesuai izin dan peraturan dan memeriksa kelengkapan dokumen izin, keamanan, dan keselamatan kerja dan dampak bagi lingkungan. Lalu yang peran ketiga yaitu dengan melakukan kerjasama antar lembaga, yaitu melakukan rapat dengan kantor staf kepresidenan atau KSP, lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLMK, dan seluruh stakeholder. Nah, jadi 3 lembaga ini mengadakan rapat bersama untuk membahas penanganan penegakan hukum pertambangan ilegal. Ternyata peran. Oke. Ternyata dalam perizinan kayak gitu aja, menurutku pemerintah juga udah cukup ketat sih, walaupun sebenarnya ada banyak celah sih ya. Salah satunya ini makanya bisa ya tidak perlu izin ya, mendengar ada beberapa pabrik ilegal kok bisa gitu. Oke. Dari kasus ini aku nggak bisa banyak komentar ya, karena bingung ya, ternyata banyak sekali kerugiannya dan pihaknya macam-macam, instansinya juga berbagai macam. Tapi kira-kira ada nggak sih dari kamu sendiri ya, perspektif kamu sendiri, ada nggak solusi buat pencegahan dari kasus ini? Ada, Kak. Jadi perspektif yang pertama itu penguatan peran masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat sekitar tambang untuk berperan aktif dalam mengawasi kegiatan pertambangan. Contohnya itu seperti warga secara rutin memeriksa apakah pembangunan jalan sesuai dengan izin dan rencana yang telah disepakati. Lalu yang kedua itu pengembangan teknologi, yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pengawasan dan monitoring pertambangan.
Contohnya itu menggunakan aplikasi untuk melaporkan pelanggaran dan menggunakan drone untuk memantau daerah yang luas. Lalu yang terakhir itu peningkatan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah korupsi di sektor pertambangan. Contohnya yaitu warga mengikuti pelatihan tentang anti korupsi dan aktif terlibat dalam kegiatan anti korupsi di lingkungan mereka. Seperti itu. Terutama yang tentang itu tadi peningkatan kesadaran penting sih itu, karena kan namanya orang korupsi ya nggak bisa dibilang gila, pasti mereka pun melakukan secara sadar sih. Harusnya nggak cuma pelatihan tapi juga mungkin korupsi sekecil nyogok tugas itu harus dikurangi ya, karena itu kayak menurutku segala sesuatu perbuatan kecil pun itu akan menjadi awal mulai dari korupsi yang semakin lebih besar. Oke. Ya, itu tadi ya teman-teman pembahasan kita tentang kasus tambang timah. Benar. Nah, setelah ini kita akan bergabung kembali dengan teman-teman kita tadi. Ada beberapa hal yang mau kita tanggapi sih, ya, karena cukup banyak ya ternyata, walaupun ini padahal cuma 2 kasus, tapi ternyata Oke, kita akan lanjut. Oke teman-teman, kita sudah kembali dalam satu kesatuan harmoni. Memasuki sesi-sesi terakhir ya ini ya. Memasuki sesi terakhir, yaitu diskusi. Tapi sebelum itu kita akan memulai diskusi kita yang pertama tentang bagaimana sih budaya korupsi berkembang di Indonesia. Karena kan tadi kita udah bahas kasusnya, udah bahas definisinya, jenis-jenisnya. Kira-kira perkembangan terkait dengan kasus korupsi ini gimana? Silahkan. Budaya korupsi di Indonesia itu sebenarnya nggak bisa kita bilang berkembang banget, tapi mungkin bisa dibilang masih dapat berkembang. Salah satu yang membuat Indonesia itu berkembang itu karena berbagai faktor seperti birokrasi yang rumit, lemahnya penegakan hukum, dan anggapan bahwa suap itu adalah hal biasa. Kurangnya transparansi dan pemerintahan serta hukuman yang ringan bagi pelaku korupsi itu semakin memperkuat praktik ini. Selain itu, politik uang dalam pemilu juga membuat pejabat terpilih lebih fokus mencari keuntungan daripada melayani rakyat. Lalu untuk mengatasi masalah ini itu diperlukan reformasi sistem, peningkatan transparansi serta peran aktif masyarakat dalam menolak dan melaporkan korupsi. Kayak gitu. Perkembangannya ternyata intinya ya udah gitu ya. Nggak terlalu berkembang tapi juga nggak berkurang ya guys. Kita bisa tahu karena tadi juga teman-teman udah dibahas kalau pertambahan kasusnya juga banyak, secara persentase juga tinggi. Karena itu mungkin kira-kira ada nggak sih menurut teman-teman semua ya, ada nggak sih perubahan dalam pemberantasan korupsi? Seperti yang kita tahu ya, kalau korupsi kan udah ada sejak lama, pastinya udah ada dong upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi ini. Tapi apakah ada perubahan? Kira-kira gimana sih tanggapan teman-teman semua? Kalau tadi aku menanggapi sebentar ya. Kalau tadi menanggapi yang tentang perkembangan tadi, benar sih kalau sebenarnya udah gimana ya? Nggak bisa dibilang itu adalah hal yang wajar. Tapi karena saking seringnya terjadi tuh sampai Orang-orang mewajarkan. Iya, secara tanda kutip ya, menormalisasikan hal itu padahal ya nggak bisa. Masa kecil apapun kalau dinormalisasi kan pasti nanti ujungnya jadi gede. Iya. Dan lihat tentang negara kita sekarang. Teman-teman ada tanggapan lain nggak tentang, ya nggak cuma tentang perubahan sih, tentang korupsi dan kasus-kasus dan segala yang kita bahas hari ini. Hari ini. Mungkin dari Chris ada tanggapan apa Chris? Pemberantasan korupsinya sih kan udah ada, kita kan ada lembaganya sendiri KPK. Tapi KPK nya kan udah lembaga itu kalau sekarang kan banyak yang bilang lembaga ini udah nggak sekuat dulu. Iya, benar. KPK udah nggak bisa nangkep koruptor kayak langsung pergerakan mereka udah sudah Lambat ya. Itu juga kayak beberapa kasus kan juga kayak terungkap karena viral juga kan. Iya. Jadi kayak nunggu viral dulu baru diangkat, baru dibahas gitu loh. Kayak
pemerintah ini Pergerakannya itu loh. gregetnya tuh kurang gitu loh Iya. dalam pemberantasan korupsi ini. Terus kalau dari Kak Nathan nih, Kalau menurut aku ya benar kayak yang Chris tadi bilang ya. Dan untuk aku mau nambahin aja dari Chris, kemarin kan juga kayaknya ada juga berita di mana KPK itu malah terlibat di korupsi itu sendiri juga kan. Jadi udah gak clear lagi gitu, udah gak netral lagi sekarang. malah ikut-ikutan gitu ya. Waduh, gimana sih? Terus nih, ada tanggapan apa dari Rinda atau Ulan? Tadi kan kita udah ngebahas yang sedikit notnya ke negatif ya Kak. Kita coba ambil sisi positifnya nggak apa-apa ya. Oh, ada ternyata. Oke, apa tuh sisi positifnya? Iya. Boleh. Tadi kan di bagian Kak Hana kan udah bilang nih kalau misalnya banyaknya orang melakukan suap ya, dimana mereka tuh berpikir bahwa melakukan hal itu tuh supaya urusan mereka cepat selesai, misalnya kayak urus SIM atau izin usaha. Tapi sekarang itu sudah ada layanan publik digital, dimana sekarang banyak urusan administrasi itu bisa dilakukan secara online, seperti bayar pajak, bikin SIM, dan daftar kuliah. Nah hal ini tuh mengurangi tatap muka antara petugas dengan konsumen atau orang yang ingin melakukan urusan tersebut. Jadi kesempatan buat melakukan suap itu sudah lebih kecil. Jadi kan nggak ada interaksi langsung, jadi Iya. kurang adanya sumbernya. Oke. Setuju. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini apa Mbak Hana? Jadi yang bisa aku ambil dari diskusi kita hari ini itu adalah korupsi emang belum bisa hilang 100% gitu ya. Tapi dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dan sistem yang semakin transparan, kayak Sosial media itu tadi kan? itu peluang buat pemberantasnya itu jadi makin besar gitu ya. Nah yang penting itu kita semua itu ikut berperan, minimal dengan gak ikut-ikutan lah udah ya, suap sekecil apapun gitu. Gimana nih kalau dari Lintang sendiri tanggapannya? Belum denger ini tadi. Kalau dari aku ya itu tadi sih, kayak harusnya itu bukan hal yang normal untuk dilakukan, tapi seolah-olah masyarakat tuh kayak oh korupsi lagi gitu. Harusnya itu ada tindak lanjut dan entah kenapa terasa seperti korupsi ini nggak langsung diberantas gitu loh. Kayak ada sebuah tembok yang bilang kalau ya udah gitu. Di pemerintahan maupun di masyarakat sih masih banyak protes ya. Dari pemerintahan sih yang aku lihat, bahkan tadi seperti yang udah dibilang sama Kak Nathan ya, sama kamu juga, kalau KPK itu ikut terlibat, bahkan mereka dihalangi beberapa kali sama orang-orang yang melakukan korupsi. Itu berarti celahnya itu begitu besar, dan itu menurutku celah terbesar adalah di pribadinya masing-masing itu tadi. Nah itu yang perlu sebenarnya diperbaiki di Indonesia. Oke, itu tadi teman-teman. Ini tadi adalah pembahasan kita tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia serta dua kasusnya ya. Jadi menurut teman-teman sendiri gimana? Tapi yang paling menarik itu yang kasusnya yang Joni tadi ya. Kayak itu tuh menteri tapi korupsi. Ya, itu semua tadi juga dari viral kah? Iya. Semua dari viral. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang kalau ada kasus silahkan diviralkan. Tapi memang kita udah sering gencar khususnya di Instagram ya, yang aku paling sering lihat tuh selain TikTok ya dan Twitter, mereka paling sering kayak nge-repost minta justice gitu. Oke, kita tutup. Ada tanggapan lain sebelumnya? Ya mungkin aku mau nambahin dikit, mungkin untuk mencegah korupsi sebenarnya nggak cuma dari kita memandang ke pemerintah aja, tapi juga kembali ke masyarakat, dan itu juga merujuk ke arah kesadaran kita semua. Karena kadang kita juga sebagai warga biasa juga kita nggak mengerti kan ini termasuk korupsi atau enggak. Jadi ini kembali lagi ke kesadaran masyarakat dan upaya dalam mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran tersebut. Soalnya nggak cuma pejabat ya yang bisa korupsi, Masyarakat tuh bisa. masyarakat pun juga bisa. Ya intinya kalau hukumnya sudah mengikat, tapi orangnya yang menegakkan hukum dan yang menjalankan hukum tidak merasa terikat, sama aja.
Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan di